Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljunaidi Zainal, mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Selamat datang dalam pembahasan mengenai penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, saya akan membahas zakat, akad ekonomi Islam, halal haram dalam transaksi, dan bagaimana mereka dapat diintegrasikan ke dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Pertama, ada prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Prinsip ini membawa kita pada konsep zakat, kewajiban memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan. Keadilan ini bukan hanya konsep, melainkan panggilan untuk bertindak. Bagaimana zakat dan infak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Zakat dan infak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dalam ranah ekonomi Islam. Zakat sebagai kewajiban dapat diwujudkan dengan mengidentifikasi dan membantu mereka yang kurang mampu di sekitar kita. Zakat sebagai kewajiban bagi umat muslim melibatkan pengeluaran sebagian kekayaan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan golongan yang membutuhkan. Praktik ini tidak hanya memenuhi aspek kewajiban agama, tetapi juga mengurangi disparitas sosial dan menciptakan solidaritas dalam masyarakat. Sementara itu, infak merupakan sumbangan sukarela yang diberikan untuk kepentingan umum. Infak dapat digunakan untuk membantu proyek-proyek sosial, mendukung pendidikan, atau memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan melibatkan diri dalam infak, kita dapat berperan aktif dalam membangun kesejahteraan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan. Di sisi lain, memberikan kita peluang untuk berkontribusi secara sukarela untuk mendukung proyek-proyek sosial atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Contoh nyata dalam membantu sesama melalui zakat dan infak dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan menerapkan zakat dan infak dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat muslim dapat menguatkan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, menciptakan dampak positif pada tingkat individu maupun komunitas. Akad-akad ekonomi syariah. Akad-akad ekonomi syariah merujuk pada perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam sistem keuangan syariah dan ekonomi Islam. Akad-akad ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan keadilan, kebersihan, dan kepatuhan terhadap syariah. Berikut penjelasan mengenai akad-akad ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mudharabah dan musyarakah. Dalam pembiayaan syariah, terdapat prinsip-prinsip seperti mudharabah, kerjasama antara investor dan pengelola bisnis, dan musyarakah atau kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dapat ditemukan dalam pembiayaan usaha kecil atau menengah yang melibatkan pihak-pihak yang saling berbagi risiko dan keuntungan. Skema murabahah. Skema ini melibatkan penjualan barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pembiayaan rumah, mobil, atau barang lainnya, murabahah sering digunakan. Misalnya pembiayaan rumah syariah. Dengan skema murabahah memungkinkan individu untuk membeli rumah tanpa terlibat dalam transaksi yang melibatkan bunga atau riba. Pembiayaan qardul hasan. Ini adalah pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga minimal yang diberikan untuk membantu kebutuhan mendesak. Dalam kehidupan sehari-hari, pembiayaan qardul hasan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pengobatan atau keperluan pendidikan. Ijarah atau sewa. Pembiayaan ini melibatkan pembiayaan barang atau jasa melalui konsep sewa. Sebagai contoh, ijarah bisa diterapkan dalam pembiayaan kendaraan atau peralatan, di mana seseorang menyewa barang tersebut
untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Wakalah atau perwakilan. Dalam pembiayaan syariah, wakalah melibatkan perwakilan atau penunjukan pihak ketiga untuk mengelola dana atau aset tertentu. Dalam investasi atau reksadana syariah, konsep wakalah dapat diterapkan untuk mengelola investasi secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada takaful atau asuransi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, takaful adalah bentuk pembiayaan yang dapat melindungi individu atau bisnis dari risiko tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Takaful beroperasi dengan cara berbagi risiko antara peserta. Akad-akad ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka sambil tetap mematuhi nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Kemudian ada halal dan haram dalam transaksi ekonomi Islam. Transaksi ekonomi dibedakan menjadi halal diperbolehkan dan haram dilarang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari melibatkan 1. Riba atau bunga. Transaksi yang melibatkan tambahan atau keuntungan tambahan tanpa ada pertukaran barang atau jasa secara nyata dianggap haram. Oleh karena itu, praktik bunga pada pinjaman dilarang. Kemudian ada gharar atau ketidakpastian berlebihan. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian berlebihan atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak dianggap tidak diperbolehkan. Kemudian ada masyir atau judi. Segala bentuk perjudian diharamkan dalam Islam karena dianggap merugikan dan dapat menciptakan ketidakadilan. Halal dan haram. Halal dalam akad dan barang. Transaksi harus melibatkan akad yang jelas dan barang atau jasa yang halal. Transaksi yang melibatkan barang haram atau akad yang tidak jelas dapat dianggap haram. Keadilan dan keterbukaan. Transaksi harus adil dan keterbukaan dalam bisnis sangat dijunjung tinggi. Tindakan penipuan, penindasan, atau manipulasi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai hak Islam. Zakat dan sedekah. Memberikan zakat atau sumbangan wajib dan sedekah atau sumbangan sukarela merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam untuk membantu retribusi kekayaan dan membantu yang membutuhkan. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip ini agar transaksi ekonomi sehari-hari sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam. Hal ini melibatkan kesadaran, kejujuran, dan niat yang baik dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan memahami hukum-hukum ekonomi Islam dan menerapkannya dalam tindakan sehari-hari, kita dapat membantu masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan penuh berkah. Mari kita bersama-sama menjadikan ekonomi Islam bukan hanya konsep, tetapi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari melibatkan kesadaran akan keadilan, kewajiban memberikan, dan tanggung jawab moral. Penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya tentang transaksi keuangan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Dengan memahami hukum-hukum ekonomi Islam dan menerapkannya dalam tindakan sehari-hari, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan penuh berkah. Melalui zakat, akad-akad syariah, dan mengetahui halal dan haram, kita dapat membawa nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam kehidupan sehari-hari kita, menciptakan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Sebagai penutup, marilah kita jadikan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai pemandu dalam setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggandeng nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberkahan, kita bisa bersama-sama menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan harmonis. Sekian dari saya. Terima kasih telah mewujudkan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai luhur Islam
setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.